adik-adik yang sedang dalam posisi saat ini bekerja atau belum bekerja, seringkali mereka atau kita itu dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana kita seringkali melakukan atau kebiasaan kita itu menunda-nunda pekerjaan kita. Mau tahu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan? Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini adik-adik saya mau memberikan informasi terkait 8 cara agar kita itu terhindar dari kebiasaan menunda pekerjaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ketika kita melakukan pekerjaan atau kita berada di dalam dunia pekerjaan, ataupun mungkin adik-adik yang masih kuliah saat ini itu bisa mengikuti tren ini atau apa yang saya jelaskan ini, untuk biar kita itu ketika dikasih tugas oleh dosen ataupun yang lain itu kita tidak menunda-nunda ya kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah, saya akan memberikan beberapa cara agar kita terhindar. Jadi ini bisa menjadi acuan atau wawasan buat teman-teman yang lagi bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan atau yang lagi kuliah agar kebiasaan ini bisa terelakkan. Nah, mengawali dari apa yang akan saya sampaikan, di mana pertanyaan mendasarnya adalah apakah kamu sering merasa kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan tugas tepat waktu? Ketika misalnya atasan atau dosen ataupun yang lain itu memberikan tugas-tugas, apakah saudara itu dapat menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan? Nah, jika iya, berarti kamu mungkin sedang mengalami prokrastinasi. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Roman Prem dan rekan-rekannya dalam jurnal Procrastination in Daily Working Life, di mana judulnya itu adalah A Diary Study on Within-Person Process that Link Work Characteristic to Workplace Procrastination, ya, di mana prokrastinasi ini adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan, dan hal ini bisa menghambat produktivitas dan juga pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Dan ini bisa menciptakan lingkungan stres yang tidak perlu sebenarnya. Nah, untuk membantu kita ya mengatasi prokrastinasi, berikut ada beberapa tips yang bisa kita ikuti ya. Yang pertama itu, pahami dulu penyebab dari prokrastinasi ini. Nah, penting untuk memahami mengapa sebenarnya kamu cenderung untuk menunda pekerjaan tersebut. Nah, apakah itu karena rasa takut akan kegagalan, kemudian kurangnya termotivasi, atau kurang motivasi, atau kurangnya keterampilan dalam mengelola waktu. Dengan memahami akar penyebab prokrastinasi, kamu bisa mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas ya. Setiap kali kamu memiliki tugas atau proyek, pastikan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Nah, ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk bekerja menuju pencapaian tersebut. Nah, buatlah daftar tugas yang perlu diselesaikan dan diprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Yang ketiga itu bagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil ya. Ketika kamu itu menghadapi tugas yang besar atau tugas yang menakutkan ya, mungkin bagi beberapa teman, nah bagilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Nah, fokuslah untuk menyelesaikan bagian-bagian kecil ini satu persatu dengan cara ini ya. Tugas yang awalnya terlihat menakutkan, maka akan terasa lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kemudian yang keempat itu gunakan teknik Pomodoro. Ya, teknik Pomodoro ini teknik yang ngetren ya di Jepang ya. Jadi teknik Pomodoro ini adalah teknik yang melibatkan pembagian waktu kerja menjadi periode pendek. Biasanya 25 menit ya, kemudian istirahat 5 menit gitu. Kemudian lanjutkan lagi 25 menit, istirahat 5 menit, seperti itu.
Kemudian kalau misalnya sudah terbiasa dengan teknik Pomodoro ini, maka yang tadinya 25 menit bekerja ditingkatkan menjadi 30 menit. Kemudian 5 menitnya istirahat, semacam itu, ya. Kemudian yang kelima itu adalah buat lingkungan kerja yang mendukung, ya. Jadi lingkungan kerja yang baik itu dapat sebenarnya membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemungkinan untuk prokrastinasi, ya. Pastikan area kerjamu itu bersih, kemudian terorganisir, dan bebas dari gangguan. Nah, hindari gangguan atau godaan untuk melakukan kegiatan yang tidak produktif, seperti misalnya nonton TV atau berselancar di media sosial. Dan yang keenam itu tentukan motivasi diri. Nah, cari tahu sebenarnya apa yang benar-benar memotivasi kamu untuk bekerja. Apakah itu impian karir yang ingin kamu capai, keinginan untuk memberikan yang terbaik dalam untuk diri sendiri, atau tanggung jawab terhadap orang-orang yang kamu sayangi. Nah, temukan sumber motivasi yang kuat dan gunakan sebagai dorongan untuk menghindari prokrastinasi ini. Yang ketujuh itu kenali waktu paling produktifmu, ya. Setiap orang itu memiliki jam-jam tertentu di mana mereka merasa paling produktif, ya. Kenali waktu-waktu tersebut dan manfaatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting. Nah, jika kamu merasa lebih segar dan energik di pagi hari, maka gunakan waktu yang pagi untuk menyelesaikan tugas-tugas pentingmu tersebut, ya. Jadi itu penting untuk memahami sebenarnya kita itu lebih produktifnya di waktu yang mana, ya, semacam itu. Nah, ada yang produktifnya itu dia di waktu dini hari, pagi, ya, setelah subuh, ataupun misalnya menjelang siang, gitu. Banyak sekali. Nah, kemudian yang kedelapan itu belajar mengelola waktu, ya. Jadi kalau kita mengelola waktu dengan efektif, itu merupakan sebenarnya keterampilan penting yang perlu kamu kuasai, ya. Buatlah jadwal harian atau mingguan. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas dan patuhi jadwal yang kamu buat. Dengan mengelola waktu secara efektif, kamu dapat mengurangi sebenarnya peluang untuk prokrastinasi ini. Nah, mengetahui cara mengenai prokrastinasi adalah langkah penting untuk meningkatkan sebenarnya produktivitas dan mencapai tujuanmu. Dengan menerapkan tips dan trik, ya, di atas yang sudah saya sebutkan tadi, maka kamu bisa sebenarnya menghindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan menjadi lebih efektif dalam menjalani kehidupan dan karirmu, ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, ya, buat saya juga, buat pembelajaran kita semua. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.